Siapakah orang yang dihijab dalam makom hakikat ini merasa lebih baik? Yang saya katakan tadi, ana khayrun minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, ini juga hijab. Siapa yang menghijab itu? Dibuat kalau diri kau ini merasa lebih baik itu. Siapa yang menghijab itu? Tetap Allah. Maka jangankan kita merasa lebih baik daripada manusia, lebih baik daripada binatang pun tak boleh. Tidak boleh kau merasa lebih baik daripada babi. Babi ini tak boleh. Sebabi-babinya itu ciptaan Allah. Anjing tak boleh. Seanjing-anjingnya itu adalah ciptaan Allah. Monyet tak boleh. Semonyetnya monyet-monyet itu adalah ciptaan Allah. Bahkan kita sering ngambil nama babi, anjing, monyet untuk menghina orang. Sudah nyata-nyata manusia dipanggil babi. Sudah nyata-nyata manusia dipanggil anjing, dipanggil monyet, dipanggil umang-umang. Itu penghinaan itu. Kau sudah merasa dirimu lebih baik daripada binatang itu. Nanti kau tertutup hijab bagi dirimu. Kenapa kita tidak boleh merasa lebih baik? Babi, anjing, monyet, umang-umang segala macam itu tidak pernah minta ingin diciptakan jadi binatang. Masuklah kita nih, tidak pernah minta kita lahir sebagai manusia. Tiba-tiba lahir jadi manusia, punya nama. Andai kita diciptakan oleh Allah orang hutan, bisa tidak kita nolak? Tidak bisa, Pak. Kalau kita ditakdirkan jadi orang hutan, bukan di masjid ini tempat kita, di hutan. Tapi kadang-kadang binatang itu lebih mulia daripada kita. Kenapa lebih mulia daripada kita? Binatang tidak pernah bohong. Lihat binatang itu kalau dikasih makan, kalau kenyang berhenti. Lihat manusia kalau sudah kenyang, tidak habis, tidak berhenti. Berarti kita ini lebih jahat daripada binatang. Maka belajar ilmu agama itu adalah memanusiakan orang. Jadi sebelum jadi manusia kita orang dulu nih. Kalau engkau sudah dapat derajat manusia, berarti status kita tuh lebih tinggi pada malaikat, lebih mulia pada malaikat. Kalau dapat gelar manusia, tapi kita ini belum jadi manusia, masih suka nipu, masih makan hak orang, masih nyakitin perasaan orang, belum bisa memanusiakan manusia. Nggak bisa. Nggak bisa kita sebut manusia. Nah, maka berhati-hatilah dengan hijab-hijab itu. Dan kita harus tahu siapa setan, siapa iblis, siapa nafsu, siapa dajjal. Itu semuanya berada pada diri kita itulah. Kita yang jadi iblis, kita yang jadi setan, kita yang jadi dajjal, kita yang jadi nafsu, kita yang jadi diri kita. Kita semua al-insanu sirri wa anna sirruhu. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang menzohirkan, menampakkan segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin bisa dibayangkan bahwa Allah itu dapat dihijab oleh sesuatu, padahal yang menzohirkan, yang menampakkan sesuatu itu adalah Dia. Jadi kalau ada yang bisa menghijab Allah, berarti yang menghijab itu lebih besar daripada Allah. Mustahil. Karena yang Dia menampakkan sesuatu itu sebagai hijab, tidak mungkin sesuatu itu lebih besar daripada yang menghijab. Tidak mungkin.
Jadi adanya makhluk ini dalilnya adanya Allah. Jadi kalau kita melihat ada alam ini, ada makhluk itu, berarti ada alam dan makhluk itu mendalilkan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah. Tidak mungkin sesuatu ini bisa tercipta tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Apakah meja ini yang kupakai ini bisa terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada meja? Pasti ada yang menciptakan, yang membuat meja ini. Jadi kalau engkau melihat meja ini tapi tidak melihat yang membuatnya, berarti kau terhijab. Kau bisa melihat alam ini, kau bisa melihat diri ini, lalu kau tidak melihat siapa yang menciptakannya, berarti terhijab. Maka tanda-tanda dalilnya adanya Allah itu makhluk. Jadi kita mengenal Allah itu bukan melihat dari sosoknya, tapi melihat Allah itu dari sifat. Sifat. Kalau kita cari gula susah. Tapi kau bisa cari gula itu dengan apa? Dengan sifat gula. Apa sifat gula itu? Manis. Cari garam sulit, tapi kau bisa bertemu garam ketika kau merasakan bahwa makanan itu asin, pasti ada garam. Sekarang saya tanya, mana garamnya? Garamnya sudah melebur di dalam makanan itu. Kau cari-cari garam tak ada, tapi kau bisa merasakan garam itu asin. Nah, itulah Tuhan. Begitu Tuhan. Jadi jangan membayangkan kalau kenal Tuhan tuh melihat sosok. Nah, yang sering saya pahami para pemula-pemula belajar ilmu tasawuf ini, kalau kenal Tuhan tuh melihat Tuhan tuh sosok. Bukan sosok seperti kita duduk berduaan bisa berjumpa, bukan. Jangan dimaknai seperti itu. Sampai mati tidak ketemu kita. Bukan itu. Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata zahir, tapi Tuhan itu bisa dilihat dengan ainil qalbi, mata batin. Nah, mata batin itu rasa. Rindu itu nyata, tapi tidak bisa dilihat. Nah, begitulah engkau bisa memaknainya. Bapak pernah rindu? Nah, rindu itu nyata, tapi tidak bisa dilihat. Begitulah engkau melihat Tuhan. Kaifa yatasawwaru ayahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang tampak zahir pada segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang tampak zahir pada segala sesuatu. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa menyerupainya. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa menyerupainya padahal dia Allah yang tampak zahir pada segala sesuatu? Tidak mungkin. Kemana dia memandang, disitulah wajah Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 115 itu sudah jelas. Lihat situ Allah, kanan kiri Allah, depan belakang Allah, atas bawah Allah. Bagaimana mungkin Allah itu bisa disupai sesuatu padahal dialah yang menampakkan zahir pada segala sesuatu? Mustahil. Nah, jadi jangan lagi banyak berhayal. Kita ini banyak ngayal. Kapan sholat ingat Ka'bah, syirik. Mayang ke Ka'bah syirik, tidak boleh. Allah tidak di Ka'bah. Nah, kita terjebak dengan itu. Akhirnya kita melamun, apa yang dibaca, apa yang dipikir ke, apa yang dengan gerak beda, tak kompak. Akhirnya lupa rakaat. Itu menandakan sholat kita itu berarti lupa. Mulutnya baik nyebut Allahu Akbar, hatinya tidak bersama Allah. Nipu itu namanya.
Ji Tuhan, mana budak ini? Nyebut-nyebut nama aku tapi dia tak ingat aku. Nah, itulah yang di surah Al-Maun itu, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang solat, yang lalai dari solat, yang melakukan solat cuman yura'un, riak. Nah, apalagi jadi imam tuh banyak tuh sifat riak. Tentang banyak hafalan dia buatlah solatnya mantap-mantap. Akhirnya makmum gelisah, jadi dosa. Nah, boleh kalau kita punya kelebihan itu sembunyikan. Wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah itu sebagai saksi. Tidak perlu disaksikan makhluk. Kalau mau baca surah yang panjang-panjang di rumah. Ada nih orang yang banyak hafal itu tidak bijak. Dia sendiri yang menikmati bacaannya, makmum belum tentu. Ada makmum itu gelisah kalau sudah panjang. Akhirnya selama bacaan itu dibaca, selama itu pula dia gemerutu di hati ini, ngeluh. Nambah lagi. Nah, laju. Akhirnya tak bosok kita solat. Solat bukan dapat pahala, solat dapat dosa. Maka kalau kita punya kelebihan itu, cukuplah Allah yang tahu. Orang yang suka riya itu tanda dia tidak yakin bahwa Allah itu maha menilai. Capek hidup penuh dengan riya itu capek. Letih diri ini. Kaifa yatasawwaru ayuhjubahu syai'un wa huwa allazi zuharu fi kulli syai'. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat dalam tiap sesuatu. Itu sifat Allah itu semuanya ada di alam ini, semuanya ada. Jadi bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal dia yang terlihat dalam setiap sesuatu. Setiap sifat-sifat yang ada di alam ini dia itu. Tidak ada suatu sifat di alam ini terlepas dari sifatnya Allah. Yang sifat yang sering kita pakai itu kan sifat 7 ma'ani. Qadrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu qadrat berkuasa, iradat berkehendak, ilmu ya berilmu, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, berkata-kata. Siapa itu? Itu Allah yang titipkan 7 sifat ma'ani itu untuk dijaga. Itu amanah yang harus kita jaga. Jangan merasa kau yang memiliki itu sifat. Sesungguhnya semuanya sifat Allah. Kita cuma disuruh menyaksikan sifat-sifat Allah itu terhadap setiap kejadian yang ada pada diri maupun kejadian yang ada di luar diri ini. Itulah yang disebut dengan syahadat. Itulah yang disebut melihat.